Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aziz. Saya mahasiswa dari Prodi 3 Keperawatan Sikes Muhammadiyah Ciamis, kelas 3B. Nah, di sini saya akan melakukan teknik pengambilan darah vena, yang dimana tujuannya adalah untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk alat yang digunakan dalam pengambilan darah vena ini, yang pertama ada tourniquet, kemudian yang kedua ada spade 3 cc, kemudian ada kapas alkohol, ada handscoon, dan yang terakhir kita anggap ini sebagai perlak pengalas. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita kontrak waktu dengan pasien terlebih dahulu. Kita kontrak waktu dengan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ini benar dengan Ibu Ade dari Sidang? Benar. Ya. Ibu, perkenalkan, nama saya Harun Aziz. Saya perawat di ruangan ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah pada vena Ibu, di mana tujuannya untuk pemeriksaan di laboratorium nanti. Untuk pengambilan darahnya kurang lebihnya 5 menit lah, Bu. Ibu bersedia, Bu? Iya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan bawa alatnya dan nanti saya kembali lagi ke sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ambil alat dan dekatkan pada pasien. Kemudian kita posisikan pasien dengan posisi nyaman. Ibu mau posisinya seperti mana yang kira-kira nyaman buat Ibu? Duduk aja. Baik, kita taruh ya, Bu, bantalnya di sini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pasang pelak di bawah tangan Ibu. Maaf ya, Bu, saya pasang dulu pengalasnya. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Kemudian kita pakai sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bersihkan kembali. Kemudian kita bersihkan dan keringkan. Kemudian kita pakai handscoon. Amang, lu yang sama mana? Sudah pemasangan handscoon. Dia tinggal itu. Mau buka dulu. Ulah waka di video. Kemudian kita buka dengan bajunya. Kemudian kita pasang tourniquet untuk pembendungan vena. Kemudian kita cari vena yang akan kita tusuk nanti. Kemudian kita siapkan Kita ketina kemana sih ya? ke 3 cc. Dan jangan lupa untuk diputar jarumnya supaya nanti tidak copot.
Dan kita bersihkan area penusukan. Jangan lupa untuk lubang kita taruh di atas dan derajat penusukan 25-30 derajat. Ibu, apakah ibu sudah bersedia, Bu? Ibu sudah siap, Bu? Baik, kita langsung tarik napas ya, Bu. Orang jarang dulu gitu. Siap, Bu? Saya lakukan penusukan ya, tarik napas. Nah, bila sudah darah keluar, kita lepaskan tourniquet dan kita ambil. Nah, setelah darah terambil, kemudian kita simpan kapas alkohol di atas dan kita tarik. Kemudian kita tekan. Dan kita simpan darah. Kita tekuk tangan supaya darah tidak keluar dan terdep. Setelah itu kita rapikan alat. Kemudian kita buka handscoon dan kita cuci tangan kembali. Kemudian kita evaluasi tindakan yang telah kita berikan dan kita dokumentasikan. Ibu, bagaimana setelah melakukan pengambilan darah, perasaannya? Sakitnya. Kemudian setelah itu kita dokumentasikan tindakannya apa, kemudian nama perawat, nama pasien, jam pemberian, dan tanda tangan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kembali. Ibu, karena saya sudah melakukan pengambilan darah dan darah sudah saya ambil, saya akan kembali ke ruangan, dan bila ibu ada perlu apa-apa, ibu boleh memanggil saya di ruangan perawat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Aziz. Saya dari kelas 3B Prodi 3 Keperawatan Sikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan perawatan luka pada pasien, yang dimana perawatan luka ini manfaatnya untuk membersihkan luka pasien dan supaya tidak terjadi infeksi pada luka pasien. Untuk alat-alat dari perawatan luka ini diantaranya sebagai berikut. Untuk alat-alatnya sendiri diantaranya sebagai berikut. Ini ada plester, kemudian ada betadine, kemudian ada NaCl, ada korentang, kasa steril, handscoon bersih, kemudian ada perilaku pengalas, dan ini juga ada box instrumen, yang dimana box instrumen ini isinya ada kom, kemudian handscoon steril, ada gunting jaringan, dan ada pinset 2. Kemudian ini juga ada baki untuk membawa alat-alat ini semua. Langkah yang pertama dalam perawatan luka ini adalah mempersiapkan alat. Kemudian kita persiapan lingkungan pasien dan kontrak waktu dengan pasien. Kita persiapan lingkungan pasien bila mana pasien membutuhkan sampiran atau penghalang supaya menjaga privasi pasien, kita berikan. Kemudian kita kontrak waktu tentang berapa lama perawatan luka ini. Langkah yang selanjutnya dalam perawatan luka ini adalah
kontrak waktu dengan pasien atau menjelaskan tujuan dari perawatan luka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini benar dengan Ibu Sri? Benar. Ibu, sekarang waktunya kita melakukan pembersihan luka atau perawatan luka. Yang dimana tujuan dari perawatan luka ini adalah untuk membersihkan luka Ibu supaya luka Ibu cepat sembuh dan tidak terjadi infeksi pada Ibu. Untuk waktu pembersihannya kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya ambil alatnya dulu. Nah, bila pasien sudah bersedia, kemudian kita dekatkan alat kepada luka pasien atau ke badan pasien. Kita persiapkan alat, dekatkan alat ke luka pasien. Kemudian setelah itu jangan lupa kita untuk mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setelah cuci tangan, kita posisikan tubuh pasien supaya pasien merasa nyaman. Ibu mau posisi seperti mana supaya Ibu bisa merasa nyaman? Apakah sudah seperti ini saja? Sudah seperti ini saja. Kalau begitu, selanjutnya kita dekatkan kantong kresek nanti untuk sampah dari luka. Kemudian kita ambil perlak pengalas. Ibu kami diangkat ya, Bu. Setelah itu kita buka luka pasien, bisa menggunakan handscoon bersih supaya tidak terkena cairan pasien pada tangan kita. Bu, kalau misalkan nanti Ibu sakit, boleh tarik napas ya, Bu. Kemudian kita buang. Setelah itu kita persiapan untuk membuka steril. Kita buka dulu kom kecil untuk mengisi cairan antiseptik dan betadine. Setelah itu kita masukkan NaCl secukupnya. Dan betadine secukupnya. Kemudian kita masukkan kasa steril ke NaCl. Setelah itu kita ambil handscoon steril. Kemudian kita ambil tengahnya dan kita pakai. Kemudian yang satu lagi kemudian kita ambil pinset dari dalam dan kita akan mulai membersihkan luka pasien. Untuk kasanya kita peras terlebih dahulu.
Setelah kita peras, kemudian kita gunakan untuk membersihkan luka pasien. Membersihkan luka pasien dari atas ke bawah dengan cara ditekan supaya cairan seperti nanah ataupun darah bisa keluar, sehingga nanti pasien tidak akan merasakan sakit atau nyut-nyutan. Dan bila mana pasien merasakan sakit, boleh menyuruh pasien untuk tarik nafas. Ibu, bila ibu merasakan nanti sakit, ibu tarik nafas saja ya Bu. Ya, Kita mulai ya siap. Bu. Ibu sudah siap? Siap. Kita mulai ya Bu. Kemudian kita buang. Kita ambil lagi. Kemudian kita peras lagi. Dan kita bersihkan lagi luka pasien. Bila mana luka pasien sudah bersih, kita simpan pinset ini di luar. Kemudian kita bersihkan kasa steril. Dengan ujungnya kita pasang badinya. Kemudian kita tutup luka pasien dengan kasa steril yang baru. Dan kita berikan plester di kedua ujung luka. Sudah, kemudian kita bereskan kembali alat-alat yang kita sudah pakai. Maaf ya Bu. Setelah kita sudah melakukan perawatan luka, kemudian kita evaluasi hasil dari perawatan luka. Ibu, bagaimana sudah kita melakukan perawatan luka? Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Ya, sekarang sudah lebih nyaman. Baik, kalau begitu, kemudian jangan lupa setelah kita melakukan tindakan tersebut, kita dokumentasikan tanggal dari perawatan luka kita dan hasil dari perawatan luka. Kemudian setelah itu kita izin pamit kepada pasien. Ibu, karena perawatan luka sudah saya lakukan, saya akan kembali ke ruang perawat, dan bila mana Ibu ada perlu sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruangan perawat. Oh iya, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari perawatan luka ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz. Saya mahasiswa di Prodi 3 Perawatan Sikas Muhammadiyah Ciamis tingkat 3B. Nah, di sini saya akan melakukan cara dalam menjahit luka pada pasien. Untuk teknik penjahitan yang saya lakukan adalah teknik simpul tunggal. Nah, untuk alat-alat yang saya gunakan dan terlihat sebagai berikut. Di sini ada NaCl untuk nanti mengguyur luka atau membersihkan luka. Kemudian kita anggap ini sebagai kasa steril. Di sini ada duk bolong steril. Kemudian ada plester, ada jarum heating, ada SP3cc. Kemudian ada gunting plester, ada handscoon steril, kemudian ada bengkok, dan
ini kita anggap sebagai lidocaine untuk nanti kita melakukan anestesi pada luka pasien. Nah, di sini kita anggap ini sebagai bak instrumen steril yang di dalamnya terdapat pinset chirurgis dan pinset anatomis steril, kemudian ada needle holder untuk pemegangan nanti saat melakukan penjahitan pada pegangan pada jarum hekting nanti. Kemudian di sini juga ada media. Kita menggunakan media spons sebagai media penjahitan. Dan di sini juga kita menggunakan perlak pengalas. Langkah yang selanjutnya adalah kita dekatkan alat pada pasien atau pada daerah yang kita lakukan penjahitan, kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita pakai sabun. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6. Kemudian kita bersihkan kembali. Kemudian kita bersihkan dan keringkan. Setelah kita mencuci tangan, langkah selanjutnya kita simpan perlak di bawah media atau area yang akan kita lakukan penghektingan. Kemudian kita siapkan anestesi menggunakan lidocaine, menggunakan spray 3 cc. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita siapkan anestesi. Sini saya menggunakan spray 3 cc yang diisi dengan lidocaine, 2 ampul ceritanya. Kemudian kita dekatkan bengkok ke media penjahitan. Setelah itu kita buka dan kita lakukan anestesi pada luka pasien. Kemudian kita anestesi luka pada pasien. Kita masukkan jarum, kita tusukkan jarum sepanjang luka pasien. Kemudian kita masukkan lidocaine sambil menarik jarum. Kita lakukan pada yang sebaliknya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai kira-kira pasien merasa tidak kesakitan lagi, tidak merasa sakit lagi. Kemudian kita ganti menggunakan handscoon yang steril. Dengan menggunakan handscoon steril, kemudian kita bersihkan area luka menggunakan NaCl. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan kasa steril yang sudah dicampur dengan NaCl. Kemudian kita gunakan tangan kiri untuk mengambil dan kita gunakan tangan kanan untuk membersihkan luka. Membersihkan luka. Kemudian kita buang ke bengkok. Setelah kira-kira area luka bersih, kemudian kita pasang loop bolong steril di area yang akan kita jahit. Kita ambil needle holder untuk memegang jarum hekting. Di sini kita buka jarum hekting, kemudian kita ambil
Di sini saya menggunakan jarum yang sudah menyambung dengan benang. Kemudian kita bawa lagi pinset anatomis dan kita lakukan teknik penjahitan simpul tunggal. Untuk langkah-langkahnya atau cara-caranya seperti berikut. Kemudian kita lakukan teknik penjahitan. Bila tidak terlihat, kita buka. Kemudian kita ikat. Karena ini simpul tunggal, jadi setiap kali kita sudah mengikat, kita potong benang dan kita lakukan penjahitan yang berikutnya. Minumnya lagi kali orang. Nah, sudah luka terjahit semua. Kemudian kita ambil luk bolong dan kita tutup luka menggunakan kasa penutup. Di sini saya sudah menyiapkan kasa untuk menutup luka. Setelah itu kita tutup dan kita bereskan alat-alat. Kemudian kita buka handscoon, kita cuci tangan kembali, kita ambil alat dan kita evaluasi perasaan pasien, kemudian kita dokumentasikan tindakan yang kita berikan, kemudian perawat yang melakukan tindakan, kemudian jam tindakan, serta paraf dari yang melakukan tindakan. Setelah itu kita inform konsen kepada pasien dan kita kembali ke ruangan. Mungkin itu teknik dalam melakukan penjahitan luka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.